Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Semangat pagi tentunya untuk seluruh sobat Ayu Final yang saat ini sudah bergabung bersama secara virtual dari ruang kerjanya masing-masing. Dan webinar Ayu Final kali ini memasuki seri yang ke-40. Ini merupakan jangka waktu yang lumayan lama, di mana webinar Ayu Sinau ini merupakan salah satu program dari BKPSDM Magetan yang tentunya patut untuk diapresiasi karena BKPSDM Magetan telah memfasilitasi semua sobat Ayu Sinau semuanya untuk tetap belajar, menambah ilmu dalam rangka pengembangan kompetensi yang efektif dan efisien, serta meningkatkan indeks profesionalitas ASN Kabupaten Magetan utamanya. Dan sebelum kita memulai acara, mohon izin kami sampaikan terlebih dahulu sekaligus mengingatkan kembali kepada seluruh sobat Ayu Sinau, mohon perhatian dan juga kerjasamanya untuk menyesuaikan nama akun Zoom sesuai format yang telah ditentukan, yakni dengan format nama spasi instansi dari sobat Ayu Sinau semuanya. Sekali lagi untuk akun Zoom sesuai format yang telah ditentukan, yakni nama spasi instansi dari Sobat Ayu Sinau semuanya. Dan tentunya yang tak kalah penting, kami juga mohon kepada seluruh Sobat Ayu Sinau selalu mengaktifkan kamera dan juga mematikan mikrofon atau mode mute sehingga nanti pemaparan acara webinar tidak terganggu dengan suara yang masuk dari Sobat Ayu Sinau. Dan yang ketiga, kami juga menghimbau kepada seluruh Sobat Ayu Sinau untuk mengisi daftar hadir melalui Bitly atau Google Form yang nanti di-share di chatroom, karena seperti seri-seri Ayu Sinau sebelumnya, para Sobat Sinau tentunya akan mendapatkan e-sertifikat setelah mengisi nanti data dari Monef. Dan yang terakhir, seperti seri Ayu Sinau sebelumnya, jika nanti masih ada waktu, kita akan buka sesi diskusi tanya-jawab yang dibuka setelah pemaparan dari narasumber yang telah hadir membersamai kita. Baik, Sobat Sinau, itu tadi rules kita selama jalannya webinar kita pada hari ini. Dan sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, perkenankan kami menyapa seluruh Sobat Sinau yang sudah hadir dengan penuh semangat mengikuti webinar kita pada hari ini. Dan tentunya webinar kita pada pagi hari ini ada spesial, kita tayang lebih. Dan tentunya terlebih dahulu saat ini telah hadir bersama kita narasumber kita yang luar biasa, beliau yang terhormat Bapak Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, Bapak Muhtar Wakil SSC, narasumber kita pada hari ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Jo dan seluruh sahabat Sinau di tempatnya masing-masing. Dan yang selanjutnya yang kami hormati Kepala BKPSDM Magetan, Bapak Tedranas Masri, dan tentunya seluruh Sobat Ayu Sinau yang sudah bergabung secara daring. Biasa dengan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena tersimpan berkah dalam karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang baik ini masih di awal bulan Juli, kita bersama masih dipertemukan dalam acara webinar Ayu Sinau seri ke-40 yang diselenggarakan oleh BKPSDM Kabupaten Magetan. Bapak Ibu Sobat Ayu Sinau yang berbahagia, dalam kalender Islam, bulan ini masih menapaki bulan Muharram, di mana bulan Muharram ini menjadi bulan pertama dan penanda pergantian tahun Hijriah atau tahun kalender Islam. Momentum pergantian tahun ini dimaknai sebagai bentuk untuk bermuhasabah, introspeksi diri, dan merefleksikan kembali perjalanan selama 1 tahun sebelumnya. Dan tentunya semangat tahun baru, semangat untuk membuka lembaran baru sebagai langkah untuk menetapkan dan menyusun rencana target-target capaian selama 1 tahun ke depan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan sejalan dengan hal tersebut, webinar Ayu Sinau seri ke-10 ini mengusung tema dengan semangat tahun baru 1447 Hijriah, kita wujudkan ASN berakhlak.
Baik, Sobat Ayusinal yang kami hormati, kalau kita berbicara tentang ASN, tentunya tidak terlepas dari core values ASN, berakhlak, yang tentunya ini menjadi nilai-nilai dasar pedoman bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Seperti yang kita ketahui bersama, berakhlak itu merupakan nilai-nilai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sehingga memang seorang ASN ini dituntut untuk memiliki kompetensi dan bekerja secara efektif dan efisien, mampu bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan moralitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dan untuk membahas lebih dalam lagi terkait tema Ayu Sinau seri ke-40 kali ini, tentunya telah hadir narasumber kita pada hari ini yang luar biasa. Beliau Bapak Muhtar Wakid SSTMT selaku pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan dan juga definitif sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Magetan. Baik Bapak, Alhamdulillah kabarnya bagaimana pagi ini? Alhamdulillah hari ini sehat, bangun fresh, dan siap melaksanakan tugas. Nah, Oke. tentunya siap berbagi dengan sobat Sino semuanya yang ada di Iya. Kabupaten Magetan. Baik, Mbak, berkaitan dengan tema kita hari ini, mewujudkan ASN yang berakhlak Ya. dengan semangat hijrah. Sebenarnya seperti apa sih semangat hijrah untuk para ASN seperti ini? Bisa disampaikan, Bapak izin. Ya. Baik, para sahabat sobat Ayu Sinau, hijrah tadi Mas Ju sudah menyampaikan adalah tahun kalender Islam. Hari ini bertepatan dengan tanggal 7 Juli tahun Masehi tahun 2025, dan kalau tanggal hijrahnya adalah, kalau tidak salah, tanggal 3 Juli tahun 2025, tahun hijrahnya tanggal 7 Hijriah tahun 1447. Nah, hijrah ini kalau kita kaitkan dengan konteks judul kita adalah ASN berakhlak, di sana sedang kita giatkan kegiatan reformasi birokrasi. Nah, boleh ditayangkan slide-nya. Reformasi birokrasi. Nah, reformasi itu adalah proses perubahan untuk memperbaiki atau meningkatkan suatu sistem. Nah, reformasi adalah sebuah perubahan. Hijrah itu sebetulnya intinya adalah sebuah perubahan. Kalau kita mengutip dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, ada 3 kriteria orang yang berhijrah. Pertama, kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dikategorikan orang-orang yang beruntung. Yang kedua, kalau hari ini sama dengan hari kemarin, maka kategori orang yang merugi. Dan kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dikategorikan orang-orang yang celaka. Maka hijrah di sini terkait dengan profesi kita sebagai ASN. Next slide. Kita seorang ASN setiap hari Senin biasanya apel selalu mengucapkan Sumpah Panca Prastya Kop Pegawai Republik Indonesia. Di sana dinyatakan adalah yang pertama, Panca Prastya Kop itu adalah sebuah pernyataan kita. Di sana dinyatakan kami anggota KOP Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berjanji. Maka diri kita menyatakan bahwa kita adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini harus kita pedomani. 2 hal ini yaitu iman dan takwa kita. Ketika 2 hal ini kita pedomani, sebetulnya konsep reformasi birokrasi, konsep hijrah ini sudah pasti nanti akan terwujud dengan sendirinya. Untuk itu Mas Jo, kalau kita sudah membuat pernyataan beriman, kira-kira beriman itu definisinya seperti apa, bertakwa itu definisinya seperti apa, itu yang harus perlu kita ketahui, sehingga kalau kita tahu langkah-langkah ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa itu, kita
bisa melaksanakan dan mewujudkan reformasi birokrasi, berubah. Kalau reformasi birokrasi itu ada 8 area perubahan, itu sudah pasti akan mudah kita laksanakan karena didahului dengan motor penggeraknya dari dalam. Semua tindakan manusia itu pasti dimulai dari dalam. Nah, untuk membangun karir para teman-teman sobat Ayu Sinau ini, saya analogikan sekarang, Mas Jo. Saya siap uang tadi, Mas Jo, dari rumah untuk menganalogikan pengembangan karir kita. Mas Jo, ini ada uang 2.000, kemudian bisa di zoom, ini 2.000, ini 5.000, ini 10.000, ini 50.000, ini 100.000. Boleh dipilih dan boleh dibawa pulang nanti, Mas Jo. Oh, gitu. Bukan hanya dipilih, tapi boleh dipilih dan dibawa pulang. Saya biasa kalau ngaji selalu contohkan agar ini bisa melekat bawa pulang pelajarannya oleh jamaah saya. Di antara uang ini, kira-kira yang jenengan pilih yang mana, Mas Jo? Ini 2.000, 5.000, 10.000, 50.000. Yang jenengan pilih yang mana kira-kira? Kameramen boleh milih nanti. Kalau sobat Sinau boleh pilih juga ya, Bapak ya. Nggak bisa ngambil gitu. Ya, boleh, nanti boleh. Oke. Mas Jo pilih yang mana ini? Saya pilih yang middle aja deh, Pak. Middle di tengah. Iya. Berarti 50.000 ya. Nah, berarti sudah ditunjukkan oleh beliau. 50.000 berarti, oke. Siap-siap. Silakan, kalau karena dipilih silahkan diambil. Analogi ini bisa kita bawa kepada kehidupan kita sebagai ASN. Tapi sebetulnya Mas Jo, Iya. di antara uang ini yang paling berharga kira-kira yang mana nih? Yang merah. Yang merah. Sebetulnya Mas Jo juga ingin sebetulnya ya. Iya, tapi saya sebenarnya Tapi sungkan. Tapi sebetulnya yang dipilih adalah yang merah. Kalau kita analogi ini kita bawa kepada kehidupan seorang ASN, seorang ASN yang membangun karir, pasti nanti yang terpilih, pasti yang punya nilai paling besar. Sama dengan Mas Jo, sebetulnya pengen memilih nilai yang paling besar ini, tapi sungkan gitu. Nah, sekarang apa nilai yang paling besar sehingga kita bisa terpilih dalam tanda kutip, dalam seleksi-seleksi misalnya jabatan, misalnya seleksi yang lain, pasti yang dipilih adalah yang punya nilai paling besar. Yang punya nilai keimanan dan ketakwaan yang paling menurut pimpinan, menurut Allah pasti yang paling bagus. Untuk itu nilai itu adalah iman dan takwa ini yang setiap saat kita ucapkan ini. Nah, kalau nilai yang paling baik-baik di mata Allah itu, di mata manusia itu adalah iman dan takwa, maka ini ditegaskan juga di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Yang paling baik di antara ini adalah yang nilainya paling besar tadi, 100.000 ini tadi, ya walaupun yang dipilih 50.000, tapi terpilih yang 50 karena punya nilai di middle katanya Mas Jo tadi. Oke, kalau begitu, teman-teman semua, Sobat Sinau, Ayu Sinau, punyalah nilai agar kita terpilih karena kualitas yang kita miliki. Menjadilah diri kita yang berkualitas sehingga dipilih oleh pimpinan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga coba slide-nya yang di surat At-Taubah ayat yang ke-20. Ya, yang selanjutnya terus. Ya. Nah, yang ini di sini saya mengutip sebuah kalau ayat di Al-Qur'an itu adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa terbantahkan. Sebuah kebenaran yang absolut. Kebenaran yang absolut itu, Mas Jo, misalnya 4 kali 4 itu sama dengan berapa? 16. Yang jawab anak SD jawabnya pasti 16. Yang jawab anak SMA 16. Yang jawab anak kuliah 16. Yang jawab profesor juga 16. Yang jawab PSK juga 16. Yang jawab pengemis juga 16. Sehingga Al-Quran itu adalah kebenaran yang absolut, tidak memandang siapa yang jawab. Kalau 4 kali 4 adalah 16. Nah, saya mengutip di Al-Quran yang mempunyai kebenaran yang absolut, yaitu di surat At-Taubah ayat 20,
alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Faizun itu kemenangan atau keberuntungan. Tadi di dalam hadis Al-Hakim, orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung atau mendapat kemenangan adalah orang yang mampu, orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka. Mereka itu, orang yang melakukan hijrah itu dengan harta benda dan diri mereka itu adalah akan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Derajat sama pangkat itu beda, sahabat. Kalau pangkat, saya bisa meraihnya dengan segala macam cara. Tetapi kalau derajat, hanya bisa diraih dengan cara yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini dikatakan a'dhamu darajatan indallah. Orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Kalau pangkat bisa dicari dengan segala macam cara walaupun caranya salah. Dan ini banyak terjadi di negara kita, di negara yang lain juga terjadi. Dan mudah-mudahan tidak terjadi di Magetan, walau Magetan juga termasuk negara kita ya. Sehingga saya alami selama ini, saya tidak pernah mencari-cari sebuah pangkat. Katakan sampai di PJ Sekda pun juga saya tidak punya sebetulnya keinginan dan kemauan untuk mengejar ke situ. Tetapi karena ini sudah dikehendaki oleh pimpinan, dan ASN harus loyal dan loyal kepada pimpinan. Pertimbangan pimpinan tentu lebih luas dan saya menghendaki bukan pangkat tapi derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau derajat sudah kita dapatkan, kemuliaan di sisi Allah pasti akan kita dapatkan. Walaupun pangkat kita dapatkan, tapi belum tentu kemuliaan akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu Mas Jo, kaitannya dengan hijrah. Perlu pengorbanan harta benda dan diri kita untuk bisa lebih baik. Baik, izin Bapak, kita kembali ke kaitan. Iya. Tadi Pak Sekda menganalogikan bahwa jenjang karir dan lainnya itu seperti uang yang dari mulai 2.000, 5.000 sampai dengan 100.000, Iya. itu menunjukkan value orang pada diri kita. Nah, mungkin ada kiat-kiat sendiri dari Pak Sekda bagaimana sih untuk meningkatkan value seorang ASN tentunya untuk menjadi level yang tertinggi seperti itu. Saya tadi sebetulnya ada tas saya nggak di situ. Coba tolong diambilkan. Saya punya analogi satu lagi. Nah, ini. Karena kalau tidak dianalogikan, kadang membayangkannya susah. Kalau dianalogikan, ada botol di situ. Ini milik lagi Bapak. Bukan ini. Saya analogikan agar mudah, sahabat-sahabat Ayo Sinau, ada botol di situ, ada yang isi, ada yang tidak isi, dua-duanya. Kayaknya yang di chat room ini jangan komen tadi milih yang merah juga gitu. Oh iya. Kalau milih yang merah, sayangnya nggak bisa ngambil ke sini ya. Secara virtual aja. Ya, virtual. Baik, oke. Baik. Nah, Sobat Sinau, pertanyaan Mas Jo tadi isinya seperti apa? Ini ada botol yang kosong. Kemudian botol kosong ini, kalau saya tekan, maaf Mas Jo, kalau ini saya tekan, ini dengar suaranya kerata gitu ya. Pasti ini akan kempes dan ini akan penyet. Karena botolnya kosong. Kita bicara isi kan? Yeah. Nah, kalau botol ini kemudian saya buka isinya dan saya isi, ini isinya beras ini. Kalau ngaji kemana-mana ini saya bawa untuk ilustrasi gitu supaya mudah menangkapnya. Kalau botol ini saya isi, kan saya pencet seperti ini, dia akan bertahan. Artinya, apa analogi ini? Jiwa kita ini, hati kita ini, pikiran kita ini, dalam menghadapi tugas, kalau kosong, akan mudah goyah dan akan mudah tergoda. Akan mudah dijerumuskan keadaan, keinginan, dan sebagainya. Karena dalamnya kosong. Tapi, kalau dada kita, pikiran kita, jiwa kita ini isi seperti ini, kita akan kuat menghadapi cobaan, kita akan kuat menghadapi tantangan, dan kita akan survive mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita, tidak mudah penyet, tidak mudah goyah. Isinya apa? Tadi, Panca Prastya Korpri, dua hal ini saja.
Kalau ini kita dalami dan kemudian kita laksanakan, dua hal ini akan membawa kepada langkah-langkah kita selanjutnya. Pekerjaan kita juga akan dibantu oleh Allah karena kita bersandar kepada keimanan dan ketakwaan. Dan kemudian di sisi lain Allah juga mengatakan di surat An-Naba ayat 31, innalil muttaqina mafaza. Orang-orang yang bertakwa itulah nanti yang akan mendapat kemenangan atau keberuntungan. Nah, ini Mas Jo, yang selama ini saya yakini, yang ditanya Mas Jo tadi, isinya apa, kiat-kiatnya apa, agar kita ini kuat dalam menjalankan tugas, agar kita ini kuat menghadapi permasalahan, isinya harus dua hal, iman dan ketakwaan itu, dan menurut rekomendasi Allah, Al-Quran, saya katakan rekomendasi Allah, bahasa keren, bahasa birokrasinya, rekomendasi Allah, innalil muttaqina mafaza. Orang-orang yang bertakwalah yang akan mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, baik. Dua poin ya Bapak tadi yang disampaikan, iman dan takwa, dan tentunya sebagai ASN juga harus mempedomai panca prasetya. Panca prasetya korpri. Oke, lanjut Bapak, untuk yang semangat hijriah tadi Bapak di awal menyampaikan semangat hijriah untuk menjadi ASN yang lebih baik. Nah, semangat yang seperti apakah yang bisa ditanamkan untuk teman-teman Sobat Ayu Sinau semuanya tentunya? Ada cerita, Mas Jo. Cerita ini sebetulnya bersumber juga dari Al-Quran di surat An-Nisa ayat 100, silahkan di-share, screen. Di sana dikatakan substansinya adalah siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kemudian dianalogikan juga dengan sebuah cerita, Mas Jo. Ada seseorang yang sudah membunuh orang itu 99 orang. Kemudian datanglah kepada seseorang ini kepada seorang ulama bertanya, "Ya Syekh, saya sudah membunuh 99 orang. Saya mau bertobat, saya mau berhijrah. Saya mau kembali kepada jalan yang benar." Kemudian apa jawabnya seorang syekh ini? "Oh, tidak bisa. Karena apa? Kamu sudah membunuh 99 orang." Karena jawabannya tidak memuaskan, sehingga seorang ini menggenapkan membunuh seorang syekh itu menjadi 100 orang. Kemudian berkelana lagi mencari seorang alim, kemudian bertanya, "Ya Syekh, saya sudah membunuh 100 orang. Saya ingin berhijrah, saya ingin bertaubat. Apakah diterima taubat saya ini?" Kemudian jawaban seorang alim yang ini, "Sebesar apapun dosamu, maka ampunan Allah lebih besar. Silahkan bertaubat, silahkan berwudu, kemudian laksanakan sholat." Nah, di tengah proses taubat dan hijrah itu, berwudulah yang membunuh 100 orang ini, kemudian setelah berwudu, mau sholat, di tengah perjalanan, kemudian terjatuh dan meninggal. Di dalam cerita itu dianalogikan bahwa malaikatnya bingung. Ini mau dimasukkan ke neraka atau dimasukkan ke surga. Ternyata, atas dasar surat An-Nisa ayat 100 ini, seseorang yang mau berhijrah, kemudian meninggal di tengah perjalanan sebelum sampai kepada tujuan, maka Allah sudah mengampuni. Maka orang tersebut walaupun belum sampai ke tujuan melaksanakan mereka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita semua Sobat Sinau, sebesar apapun kesalahan kita, asal kita mau merubah, meniatkan diri untuk berubah, maka Allah masih membuka lebar kesempatan kepada kita untuk diampuni segala kesalahan kita, dan kita bisa menjadi orang yang baik. Begitu, Mas. Oke. Baik, menyinggung tentang hijrah Bapak, ini sedikit menggelitik sih. Terkadang kita ketika misalkan si A nih, mungkin sebelumnya sudah melakukan ada keburukan atau apa, tapi dia berkelakar, wah memang saya belum terbuka nih pintu hatinya, belum siap berhijrah. Itu apakah memang ada waktunya tersendiri atau mungkin memang kesadaran dari pribadinya untuk semangat hijrahnya itu? Baik.
Eh, rezeki sama dengan rezeki sebetulnya. Rezeki itu kalau kita di rumah saja, terus kemudian mengharap rezeki itu tiba-tiba datang, kecuali Mas Jo tadi yang langsung saya kasih itu, saya kasih di pilihan tadi, itu rezeki yang memang itu sudah, sama dengan hidayah. Saya belum ada hidayah dari Allah untuk berubah, maka saya menunggu hidayah dari Allah. Nah, sebetulnya proses semacam ini sama dengan ketika kita lapar. Saya menunggu agar nanti kalau Allah menginginkan saya kenyang tanpa mencari makanan. Kira-kira bisa nggak kenyang tanpa makan? Nggak bisa. Tidak bisa. Sama dengan ketika kita mengharapkan hidayah, tetapi kita hanya duduk diam tanpa berusaha. Kira-kira hidayah datang atau tidak? Tidak mungkin. Maka hidayah itu, petunjuk itu harus dijemput agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah sehingga kita bisa hijrah, itu harus kita niatkan. Maka tadi ayat yang surat At-Taubah ayat 20 tadi adalah alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah, itu adalah hijrah dikaitkan dengan jihad. Hijrah itu dikaitkan dengan usaha kita. Tidak ada namanya hijrah tanpa usaha. Sehingga sudah jelas di sini bahwa itu harus ada upaya yang sungguh-sungguh. Jihad itu artinya sungguh-sungguh, Mas Jo. Jihad itu bukan berarti perang, tapi jihad itu adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. Jadi kalau kita ingin mau berhijrah harus ada upaya memperbaiki diri. Seperti itu kurang lebih, Mas Jo. Iya, baik. Terima kasih. Ini luar biasa ya, Baik, kalau tadi di awal Bapak menyampaikan ada 8 area perubahan. Iya. Nah, itu 8 area itu apa saja kira-kira? Ya, saya kira teman-teman sudah tahu semua 8 area perubahan itu apa saja. Satu adalah manajemen perubahan. Manajemen perubahannya adalah merubah pola pikir kita. Misalkan gini, kenapa pola pikir yang harus dirubah dulu? Misalkan gini, saya sekarang ini pengen minum. Ini tak contohkan lagi. Pengen minum ini. Ini kode. Ya. Misalkan saya pengen minum misalnya ya. Oke. Akhirnya tangan saya tergerak untuk mengambil kopi dan kemudian saya minum. Yang menggerakkan pertama sekali siapa ini? Nah, enak ternyata. Manis kopinya. Oke. Nah, ternyata yang menggerakkan pertama sekali adalah pikiran kita. Pikiran kita, hati kita memerintahkan kepada tangan, pikiran kita memerintahkan kepada tubuh kita untuk melakukan gerakan. Maka 8 area perubahan itu dimulai dari pola pikir. Ya, pola pikir yang kemudian nanti bisa menggerakkan seluruh tubuh kita. Pola pikirnya adalah motor penggerak kita agar kita mau A, kita melakukan A, kita mau B, melakukan B, mau minum kopi juga melakukan minum kopi. Itu yang pertama. Kemudian diregulasi kebijakan, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi. Makanya di negara kita sedang diringkas banyak undang-undang yang diringkas menjadi undang-undang hak cipta. Bukan hak cipta, cipta kerja. Cipta kerja. Undang-undang sampai lupa saya. Cipta kerja. Ya. Cipta kerja ya? Yeah. Oke, itu kan beberapa undang-undang yang kemudian disatukan. Nah, kemudian yang ketiga adalah penataan organisasi. Di kabupaten kita ini juga sedang melakukan penataan organisasi agar organisasi itu lebih efektif dan efisien. Walaupun di negara kita sekarang ada tambahan-tambahan kementerian dan sebagainya, ini bukan berarti kementerian yang bertambah itu menjadi tidak efektif. Kebutuhan yang membuat kemudian penambahan organisasi itu. Kemudian yang keempat adalah tata laksana. Tata laksana ini meningkatkan efektivitas, efisiensi, sistem proses, dan prosedur kerja. Sekarang kan ada pemerintah berbasis elektronik atau SPBE. Surat-surat tidak harus pakai kurir sekarang, cukup dengan kalau di Magetan Srikandi. Ya, ini bagian dari SPBE, penyederhanaan. Sehingga sekarang ini prosesnya bisa lebih cepat lewat online Srikandi, sehingga semua bisa melihat di Srikandi dan tidak perlu lagi kurir harus ngantar sana sini, sehingga ada efisiensi, bensin tidak perlu dan sebagainya. Yang kelima, penataan SDM aparatur. Nah, SDM ini penting karena saya pernah
pertama kali bekerja di Nusa Tenggara Timur, di Pulau Timor, berbatasan dengan Timor Timur. Saat itu tahun 1997. Bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia. Bedanya SDM Indonesia dan SDM orang Australia, mohon maaf saya tidak mengunggul-unggulkan orang Australia, tapi ini yang saya alami. Misalkan ada alat berat yang rusak gitu saja. Kalau kita ada 10 orang yang nangani. Begitu datang teman-teman yang profesional, SDM-nya bagus, dari Australia, orang dari Australia, hanya 1 orang, kemudian yang rusak itu bisa ditangani. Dengan cara dan metode yang sederhana. 10 orang berbanding dengan 1 orang karena SDM. Jadi lebih efektif dan efisien. Kemudian akuntabel yang keenam. Akuntabel ini maksudnya bisa dipertanggungjawabkan kinerjanya. Dan yang ketujuh adalah pengawasan. Bekerja tapi kalau merasa bebas, akhirnya ada peluang-peluang untuk melakukan kesalahan tidak terawasi. Kalau di Bank Napi itu gimana Mas Jo? Bank Napi itu kalau di RCT itu apa? Ingat gitu loh. Kerja bukan karena ada niat pelakunya, tapi adanya kesempatan. Makanya pengawasan adalah mengurungkan niat-niat kejahatan itu. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Oke, pelayanan publik jelas selama ini kita melayaninya kadang hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Nah, peningkatan kualitas pelayanan publik ini diharapkan kita bisa melayani dari hati. Kalau kita bisa melayani dari hati, insya Allah akan sampai ke hati masyarakat. Nah, memang diperlukan tadi, untuk melayani dari hati itu perlu tadi panca prasya korpri yang pertama tadi. Kami adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga iman dan takwa ini menjadi modal hati kita untuk bisa melayani masyarakat. Yang saya alami selama jadi kepala dinas PU dan selama di PU. Mungkin sebagian teman-teman juga bisa melihat jalan-jalan yang dulu sempit kami lebarkan, kemudian kami lebarkan tanpa biaya pembebasan. Ini semua karena partisipasi masyarakat dan kita niatkan tanpa pamrih, kita sampaikan dengan hati, kemudian masyarakat tergerak, dan kemudian masyarakat memberikan sumbangsihnya kepada kabupaten ini untuk jalannya dilebarkan tanpa menggunakan ganti rugi karena itu semua keikhlasan masyarakat tanpa ada paksaan. Nah, kalau kita layani dengan hati, insya Allah akan sampai kepada hati masyarakat. Ini terkait dengan 8 area perubahan yang terakhir, yaitu yang ke-8. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Cukup jelas sekali ya, Sobat Ayu Sinau semuanya. Kalau tadi kita baru saja membahas 8 area perubahan, selanjutnya kita akan bahas tadi di awal saya bilang tentunya ASN ini tidak terlepas dari 8 core values ASN yang meliputi nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Izin Bapak berkenan mengupas satu persatu, mengingatkan kembali untuk seluruh Sobat Ayu Sinau yang saat ini sudah bergabung bersama kita secara virtual. Oke, silahkan di share screen ASN berakhlaknya ya. Yang pertama, ASN berakhlak itu kan sebuah akronim, singkatan ya. Berorientasi pelayanan. Pertama, pelayanan tadi sudah sempat saya singgung di 8 area perubahan tadi adalah berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kita bisa belajar dari diri kita. Misalkan kita datang ke sebuah tempat, misalkan para Sobat Sinau. Kita datang ke sebuah tempat, kemudian kita ini dilayani dengan tidak enak, tidak baik misalkan. Diterimanya dengan cara yang tidak baik, bahasanya juga tidak baik, pasti akan menimbulkan hati yang tidak nyaman. Nah, belajar dari situ, kalau kita dilayani dengan tidak baik itu tidak nyaman, tidak puas, maka sebaiknya kita juga sebagai pelayan masyarakat tidak juga melakukan hal yang demikian. Maka tadi penting bagaimana kita melayani masyarakat dengan hati kita, agar apa yang kita sampaikan itu walaupun misalkan tidak sesuai harapan masyarakat, tetapi karena kita menerimanya dengan baik,
kita bisa, masyarakat bisa menerimanya, bisa mengerti seperti itu. Kemudian yang kedua, akuntabel. Akuntabel adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Jadi kepercayaan ini amat sangat penting karena orang kalau sudah percaya, apapun diberikan. Kalau sudah senang hatinya, apapun bisa diberikan. Contohnya tadi, masyarakat kehilangan tanahnya, masyarakat kehilangan pohonnya, masyarakat kehilangan rumahnya sebagian kena bongkar. Ketika kita datang, saya selama jadi kepala PU, sosialisasi itu sambil memakai baju masyarakat, pakai sarung, sambil ngaji. Karena sudah tertanam jiwa keimanan dan ketakwaannya, maka apapun kalau sudah dicintai masyarakat, sudah dimengerti oleh masyarakat, apapun diberikan kepada kabupaten ini. Kalau dihitung sebanyak di kabupaten ini, tanah-tanah bangunan yang digunakan untuk jalan dan sebagainya itu kalau dihitung bisa ratusan miliar, Mas Jo. Jadi ratusan miliar itu menghemat APBD karena tidak mengeluarkan ganti rugi dan proses yang begitu panjang. Maka penting bagi kita untuk membangun kepercayaan akuntabilitas itu tadi. Ini bahasa sederhana, akuntabel, tapi kalau dipraktekkan ini luar biasa dan hasilnya bisa dirasakan. Nah, selama ini memang jarang saya sampaikan. Orang-orang yang biasa ngaji dengan saya di kampung-kampung sudah tahu hal ini. Tapi para ASN saya kira juga baru kali ini saya sampaikan gitu. Pak Perdana ini. Iya. Luar biasa. Oke. Terus kemudian selanjutnya adalah kompeten. Kompeten itu tadi saya sampaikan ketika saya di Timor tadi. Orang-orang yang punya SDM keahlian ini akan efektif dan efisien. Yang saya alami adalah 10 berbanding 1. 10 orang tidak bisa menyelesaikan permasalahan, tapi dengan 1 orang yang kompeten ini bisa menyelesaikan. Nah, ini berarti ada value di dalam diri kita, ada nilai. Kalau tadi Mas Jo milih 50.000, sebetulnya nilainya ini yang 100.000. Bukan 50.000, karena ini karena punya kompetensi gitu. Itu diantaranya. Kemudian harmonis. Jadi sahabat Sinau semuanya, suasana kerja kita ini kalau tidak bisa kita kondisikan secara harmonis dan nyaman dalam kondisi kerja, masa dengan teman sebelah kita tiap hari satu ruangan, kemudian suasananya tidak tegur sapa, ini akan mengganggu kinerja kita. Maka kita upayakan suasana kerja ini harmonis dengan teman satu dan yang lain saling berbagi informasi, saling berbagi ilmu, sehingga suasana itu bisa harmonis. Untuk keharmonisan suasana ini kadang kita perlu berkorban. Pengorbanannya apa? Kadang kita harus menahan diri. Misalnya saya dengan Mas Jo ada sebuah miskomunikasi misalnya. Kita harus bisa menahan diri untuk tidak terjadi miskomunikasi dan konflik sehingga suasana ini terjaga harmonis. Gitu. Kemudian loyal. Loyal ini penting, teman-teman semuanya. Kemarin ketika saya dipanggil oleh Ibu Bupati, kemudian diminta untuk menjadi PLH dan kemudian diharapkan menjadi PJ, saya teringat akan ASN berakhlak ini. Saya teringat akan sumpah dan janji saya ketika saya menjadi ASN, ketika saya menjadi PNS, dan kemarin ketika apel di Pemda yang pertama kali saya sampaikan, kalau bukan karena Al-Quran di atas kepala saya, maka ini tugas yang berat karena double, jadi kepala PU juga ada 400 sekian kegiatan yang harus saya tangani, ditambah di Sekda juga sekian banyak kegiatan yang harus ditangani. Nah, karena tugas seperti ini, karena loyal, karena Al-Quran yang ketika sumpah ada di atas kepala saya, dan setiap saat saya juga menyampaikan Al-Quran kepada masyarakat, maka sungguh naif kalau saya kemudian mengingkari menjadi sumpah dan janji saya untuk tidak loyal kepada pimpinan. Maka siapapun pimpinannya, maka kita harus loyal. Kalau bahasa saya dulu, Mas Jo, ketika saya masih merokok, tapi sekarang saya sudah berhenti. Ya, karena saya begini. Apapun makanannya, rokok saya tetap Surya 12 gitu. Sama dengan apapun makanannya, minumnya teh botol sosok. Artinya gini, siapapun pimpinannya, kerja kita ini ya seperti ini dan kita harus loyal kepada pimpinan. Kemudian selanjutnya adalah adaptif. Adaptif itu cepat menyesuaikan diri. Kita
Kalau situasinya misalkan kita jalan di jalan saja, terus kemudian tiba-tiba di jalan itu hujan, terus kemudian kita tidak bisa segera menyesuaikan diri padahal kita sedang naik motor ini, pasti kita akan basah kuyup. Karena situasinya hujan, maka saatnya kita harus segera mengambil mantel untuk bisa menyesuaikan diri agar tidak kehujanan. Nah, sama dengan situasi pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kita itu membutuhkan kita, kemudian kita tidak segera menyesuaikan diri menghadapi perubahan itu, kita akan tertinggal. Dan kita sendiri yang akan basah kuyup, kita sendiri akan menerima hasilnya karena tidak menyesuaikan diri. Terus yang terakhir adalah berkolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Untuk membangun kerjasama ini kadang kita perlu banyak mengalah, banyak berkorban agar kita tidak ada ketersinggungan di antara teman, kita bisa tetap komunikasi dengan teman, sehingga kolaborasi ini bisa bukan hanya sebuah kata-kata, tetapi benar-benar bisa kita terapkan. Kurang lebih ASN berakhlak seperti itu, Mas Jo. Baik, luar biasa ya. 8 core values ASN sudah berakhlak, sudah dijelaskan dengan cukup jelas oleh beliau, bahkan ada sampel-sampel yang juga dijelaskan oleh beliau. Tentunya kita berharap ASN berakhlak ini bukan sekedar jargon Bapak ya, Iya. tapi jiwa yang melandasi pelayanan prima tentunya. Baik, tadi Bapak sempat menyinggung karena tidak, kalau bukan sumpah janji saya di atas Al-Quran, Betul. berarti benar-benar mendomi, menekankan, boleh disampaikan lagi untuk menekankan ke teman-teman sobat Ayu Sinau semuanya, sumpahnya seperti apa, dan jelasan detailnya Bapak untuk merefresh kembali. Betul. Untuk jadi gini Mas Jo, kemarin seperti yang saya sampaikan tadi, yang saya sampaikan di apel Pemda kemarin, karena kalau tidak karena sumpah dan janji saya Al-Quran di atas kepala saya, itu juga semua atas dasar perintah Allah di dalam Al-Quran. Sayang di sini tidak ada program Quran yang bisa kita buka. Kalau penjenengan bisa buka nanti di HP penjenengan ya Mas Jo ya. Surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 63. Di sana substansinya adalah, ingatlah ketika aku ambil sumpah dan janjimu dan saya angkat gunung Tursina di atasmu. Kemudian perintah Allah, ingatlah, peganglah teguh-teguh, ingatlah apa yang ada di dalamnya. Gunung Tursina itu bukan berarti gunung yang sesungguhnya, itu juga sebuah gunung analogi, sebuah gunung kiasan yang prakteknya sudah kita laksanakan. Ketika Sobat Sinau kemarin diambil sumpah jabatan dan ASN sebagai pegawai negeri, sebagai ASN, pasti sumpahnya Al-Quran di atas kepalanya. Itu landasannya adalah surat Al-Baqarah ayat 63. Perintah Allah, ingatlah apa yang, peganglah teguh-teguh, ingat apa yang ada di dalamnya. Yang di dalamnya apa? Kita disuruh untuk menepati janji, kita disuruh untuk loyal, kita disuruh untuk beriman, kita disuruh untuk bertakwa, kita disuruh macam-macam di dalam Al-Quran, dan itu semua untuk dipedomani. Maka dalam menjalankan tugas, semua pedoman itu atas dasar perintah Allah di dalam Al-Quran itu, sehingga kalau atas dasar itu semua, kita tidak akan mungkin mengingkari janji yang sudah kita ucapkan sendiri. Karena perintah Allah, ingat apa yang ada di dalamnya, peganglah teguh-teguh apa yang di dalamnya. Nah, Sobat Sinau semuanya, walaupun memegang janji itu berat, tetapi tadi Allah akan memberikan wa'ulaika humul faizun. Kita akan termasuk orang-orang yang beruntung kalau kita mau menepati janji apa yang kita ucapkan. Tetapi kalau kita mengingkari janji, menyalahi janji yang sudah kita ucapkan, nah ada 3 hal. Sobat Sinau bisa buka di HP-nya nanti di Al-Quran, ya, surat Al-Imran ayat 112. Ya, surat Al-Imran ayat 112. Kita akan diliputi kerendahan, kehinaan, dan kemurkaan. Ada 3 hal. Ya, kalau kita mengingkari sumpah dan janji, kita akan diliputi kerendahan, kehinaan, dan kemurkaan ketika janji yang kita ucapkan ini kemudian kita ingkari sendiri. Itu yang membuat saya takut melakukan sesuatu kalau saya kemudian karena ini berat saya nggak mau gitu misalkan. Karena saya kemudian harus memikul tinggi Al-Quran yang sudah di atas kepala kita ini, seberat apapun, bahkan tadi wahajaru wajahadu fisabilillah tadi,
berjihad dengan harta, benda, dan jiwa kita. Walaupun berat, tapi jiwa, raga kita persembahkan demi untuk memenuhi sumpah dan janji kita. Ini yang memotivasi saya selama ini bekerja, sehingga motor penggeraknya adalah keimanan dan ketakwaan itu. Panca Prastya Korpri itu amat sangat sederhana kalau diucapkan, tetapi kalau dilaksanakan sungguh begitu luas implikasinya. Dan kalau dua hal itu kita laksanakan dan kita pedomani dan benar-benar kita laksanakan, namanya ASN berakhlak, namanya reformasi birokrasi, otomatis pasti akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Bahkan melebihi dari konsep manusia, karena iman dan tawakal itu merupakan konsep dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep manusia tidak akan bisa mengalahkan konsepnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang selama ini kami pedomani, Mas Jo. Ya. Okay. Izin Bapak, kalau tadi sekarang Bapak menjabat sebagai PJ Sekda Magetan, mungkin bisa dikasih tips-tips kepada teman-teman. Di awal tadi Pak Jena juga menyampaikan bahwa di PU itu juga beban kerjanya begitu berat. Betul, ya. Apalagi sekarang ini memang tadi di core values ASN berakhlak itu juga disebutkan harus adaptif, harus kompeten, loyal tentunya itu. Nah, mungkin ada beberapa hal yang bisa disampaikan untuk teman-teman Sobat Ayu Sinau, tentunya bagaimana sih bekerja biar sesuai pada targetnya, sesuai dengan waktunya. Seperti itu Bapak. Waktunya masih berapa menit ini, Mas? Karena masih ada jadwal berikutnya. Ada jadwal berikutnya. Ya, untuk menjawab pertanyaan Mas Jo ini, saya ingin bacakan sebuah puisi yang isinya nanti akan diterjemahkan, diresapi, dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan oleh kita semuanya. Puisi ini sangat menyentuh, Mas Jo. Judulnya adalah Hijrah Merubah Diri Sendiri. Bismillah, saya bacakan. Ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Cita-citanya besar. Gitu. Lalu, aku sadari betapa sulit mengubah seluruh dunia ini. Lalu, aku putuskan untuk mengubah negaraku saja. Semakin kecil diturunkan targetnya. Ketika aku sadari bahwa aku tidak bisa mengubah negaraku, aku mulai berusaha untuk mengubah kotaku. Dikecilkan lagi cita-citanya. Ketika aku semakin tua, aku sadari tidak mudah mengubah kotaku. Maka, aku mulai mengubah keluargaku. Kini aku semakin renta, aku pun tak bisa mengubah keluargaku. Aku sadari bahwa satu-satunya yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Tiba-tiba aku tersadarkan bahwa bila saja aku bisa mengubah diriku, sejak dahulu, aku pasti bisa mengubah keluargaku dan kotaku. Pada akhirnya aku mengubah negaraku dan aku pun bisa mengubah seluruh dunia ini. Tidak ada yang bisa kita ubah sebelum kita mengubah diri sendiri. Tidak bisa kita mengubah diri sendiri sebelum mengenal diri kita sendiri. Takkan kenal pada diri sendiri sebelum mampu menerima diri ini apa adanya. Maka jadilah diri sendiri, rubahlah diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, kota kita, kabupaten kita, negara kita, bahkan dunia ini. Maka hijrah adalah sesungguhnya merubah diri sendiri dari hal yang tidak baik, kebiasaan yang tidak baik, menuju kebiasaan yang lebih baik. Cerita ini adalah sebuah cita-cita seseorang yang kemudian tersadarkan bahwa perubahan itu harus dimulai dari diri ini. Jangan menjadi orang lain, jadilah diri kita sendiri. Itu sahabat Sinau, mudah-mudahan ini bisa diresapi dan kita bersama-sama merubah diri kita untuk merubah Magetan ini menjadi Magetan yang istimewa, Magetan yang terdepan. Itu Mas Sul. Baik, luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangannya ya, teman-teman secara virtual ya. Masya Allah, luar biasa. Ilmu kita pada hari ini sudah disampaikan langsung oleh beliau, Bapak Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan. Kuncinya satu, ya, merubah dari diri sendiri. Nah, itu yang penting ya. Jangan rubah yang lain sebelum diri kita berubah terlebih dahulu, gitu ya. Jangan menuntut orang lain berubah sebelum diri kita dirubah. Tadi Mas Sul menyampaikan muhasabah diri kita.
apa kekurangannya, itu yang harus kita rubah. Kalau kita mau merubah diri, kemudian kita tidak tahu kekurangan kita, apa yang mau dirubah pada diri kita? Jangan menuding orang lain, tudinglah diri kita, dan muhasabahlah terhadap diri kita atas kekurangan kita. Gitu, Mas. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya ini masih ada waktu mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya atau bersuasana langsung dengan beliau Bapak PJ Sekda yang baru saja dilantik tanggal berapa? Hari Sabtu kemarin ya, hari Sabtu. Hari Sabtu habis dilantik malam saya langsung ngaji di Baligonto. Terus tulisannya sudah dalam kurung PJ Sekda gitu. Harus adaptif, mereka yang adaptif, bukan saya yang adaptif, mereka yang lebih adaptif. Oke. Selanjutnya mungkin izin ada yang bertanya dari chatroom. Ya, ada, monggo, apa itu? Silakan dibacakan. Saya nggak kelihatan. Nggak kelihatan dari sini saya. Kita juga kelihatan. Izin, saya boleh maju ya. Silakan dibacakan, Mas. Baik, ini ada pertanyaan dari Mas Eka Aji. Dalam penerapan nilai ASN berakhlak, khususnya pada nilai loyal dan kolaboratif, kadang kita bertemu dengan kondisi di mana kita harus membantu rekan kerja, walaupun bertentangan dengan nilai agama dan etika. Bagaimana seharusnya kami bersikap, mengingat budaya kekeluargaan dan kebersamaan sangat kental di pemerintahan. Nah, ini kayaknya ya. Dan saya kira saya juga ngalami hal seperti itu, Mas, ya, Pak? Mas Eka Aji. Mas Eka Aji. Terima kasih pertanyaan Mas Eka Aji. Saya analogikan saja ya. Ini penuh dengan analogi ya. Oke, siap. Ya, misalkan ada situasi, misalnya ya, ada kucing masuk dalam got. Kucing itu tidak bisa naik dari got itu. Padahal got itu banyak lumpur. Kalau tidak bisa naik, pasti dia tidak akan dapat makan dan mati di situ. Kemudian datanglah contohnya misalnya Mas Jo datang, lihat kucing di dalam got itu. Kemudian Mas Jo teriak-teriak, kucing, ayo keluar, nanti kamu mati di situ, kotor di situ. Teriak-teriak tanpa berbuat. Kemudian datang seorang lagi, misalnya Mas Aji datang. Kemudian lihat kucing itu sama dengan yang dilihat Mas Jo. Kucing, di situ bahaya, nanti kamu kalau tidak bisa naik, mati. Kemudian Mas Aji turun ke dalam got itu, mengangkat kucing itu untuk diselamatkan, dinaikkan. Akhirnya dengan resiko Mas Aji kotor-kotor sedikit, tapi ada manfaat untuk menyelamatkan kucing. Kira-kira yang jenengan sukai, yang dilakukan Mas Jo atau dilakukan Mas Aji? Silahkan berpikir. Itu silahkan berpikir. Mas Jo memang bersih karena dia tidak turun got, dia hanya teriak-teriak, tidak berbuat apapun. Tapi Mas Aji selain teriak-teriak, turun ke got dengan risiko sedikit kotor, tapi ada manfaat menyelamatkan kucing itu. Dan kucing itu bisa jadi masyarakat. Bukan berarti saya mengatakan masyarakat kucing, tidak. Bisa berarti analoginya masyarakat yang harus kita selamatkan. Dan kita adalah petugas yang harus melayani masyarakat. Silahkan di analogi ini jenengan berpikir jenengan ingin jadi orang yang bersih atau ingin jadi orang yang bermanfaat, walaupun sedikit-sedikit ada kena lumpur gitu. Oke, luar biasa. Saya setidaknya di sini bisa istirahat. Sudah diberikan dua analogi, tinggal kembali lagi ke pribadinya. Seperti itu. Baik, izin sudah terjawab ya Mas Eka Haji. Selanjutnya ini kalau sebetulnya kalau dalam forum yang lebih luas, saya bisa carikan, bisa saya tunjukkan, bukan carikan, saya bisa tunjukkan dasar-dasarnya. Silahkan nanti jenengan buka di surat 16 An-Nahl ayat 116. Kita boleh melakukan siasat untuk kebaikan, gitu. Oke, sepertinya menarik ini. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Izin. Baik, ini dari, ini anak buahnya. Siapa? Dari Mas Fendi, DPUPR. Oh iya. Izin bertanya, untuk menjaga konsistensi diri, bagaimana Bapak dengan berbagai tantangan yang ada? Itu pertanyaan Bapak. Konsisten ya? Iya, konsisten betul. Ya. Ini dari Mas Fendi, DPUPR. Ya, kita kok orang yang PU kalau yang gini ya. Ya, orang yang konsisten, orang yang teguh dalam
melaksanakan ketentuan-ketentuan. Tadi sebetulnya pertanyaan ini arahnya hampir sama kepada pertanyaan yang pertama. Ya, Mas Eka tadi. Iya, ketika menghadapi kesulitan-kesulitan, kadang kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Nah, secara hukum memang kita bicara hitam putih. Cuman di masyarakat, kadang kita bicaranya bukan hitam putih, tapi baik dan buruk. Beda antara hitam dan putih dan baik dan buruk. Hitam belum tentu jelek, putih belum tentu baik di masyarakat. Tapi dari sisi hukum, ini memang harus hitam putih. Maka kombinasi antara baik dan buruk, kemudian hitam putih ini, memang tadi yang kalau kita berpedoman kepada pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran, bisa dibuka dan bisa kemudian dijabarkan di surat 16 An-Nahl ayat 116 tadi. Kita boleh bersiasat, bukan menipu, bukan membohongi masyarakat, tapi bersiasat untuk kebaikan, untuk kemaslahatan. Nah, konteksnya tentu akan berbeda-beda terhadap apa yang kita hadapi. Nah, gitu Mas Jo. Kalau lebih teknisnya lagi nanti bisa diskusi gitu ya. Mas Fendi kalau nanti langsung ada Iya. Oke, baik, masih ada lagi pertanyaan dari chatroom maupun raise hand secara langsung. Ini boleh lah ya bersama langsung ya, raise hand, bertanya langsung sama beliau. Boleh, kami persilakan. Kalau tidak ada, terima kasih ya. Karena ada agenda lagi nanti ya. Oke. Sudah berapa menit kita tadi? Oh, sudah hampir 1 jam ya. Tapi luar biasa ini ilmunya. Baik, sudah cukup ya? Ada pertanyaan lagi? Cukup. Oke. Sebelum kita menyelesaikan sesi pada pagi hari ini, Bapak, boleh izin kalau sekarang lagi booming kata-kata hari ini, Bapak. Oh, kata-kata hari ini. Yang tentunya untuk semangat seluruh sobat Ayo Sinau tentunya. Iya. Hijrah adalah perubahan. Maka diri kita pun juga berubah. Kalau dulu rambut kita hitam, sekarang mulai memutih. Kalau dulu mata kita jelas, sekarang sudah mulai kabur. Kalau dulu tenaga kita kuat, sekarang sudah mulai lemah. Di dalam diri kita pun ada perubahan. Sangat sayang kalau kita tidak menyadari perubahan itu. Untuk itu, bukan hanya keadaan yang berubah, tapi diri kita harus adaptif untuk menyesuaikan perubahan itu. Kalau sudah lemah, kalau sudah lemah tenaga kita, ya jangan lompat-lompat nanti ke seleo gitu. Kalau sudah rambut kita putih, jangan kemudian banyak bertingkah, jangan banyak kemudian berbuat yang tidak baik. Kita harus berubah untuk lebih baik agar semakin lama kita mendekati ajal kita punya modal yang lebih bagus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masuk. Amin, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangannya. Ini yang di studio luar biasa ilmunya mendukung acara webinar Ayo Sinau ke seri 40 hari ini. Tentunya terima kasih Bapak atas kehadirannya dan juga memberikan ilmu yang luar biasa untuk sobat-sobat Ayo Sinau semuanya. Mengutip sedikit kata bijak dari beliau, pahlawan nasional kita, Bapak Soekarno, itu beliau pernah menyampaikan, belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya. Tapi berpikir tanpa belajar itu sangat berbahaya. Di sini mengandung makna belajar adalah fondasi utama yang menopang kemampuan untuk berpikir, karena berpikir adalah proses untuk mengetahui, kemudian memahami, lalu bersikap dan bertindak berdasarkan apa yang dipelajari. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak PJ Sekda kita bisa menerima dan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi tentunya dengan semangat tahun baru 1447 Hijriah kita wujudkan ASR berakhlak. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber BKPSDM dan juga seluruh sobat Ayo Sinau yang selalu setia menunggu dan mengikuti webinar ini dari awal sampai dengan akhir. Sekali lagi kami mengingatkan untuk seluruh sobat Ayo Sinau, jangan lupa mengisi daftar hadir karena akan ada sertifikat dari BKPSDM yang nantinya dapat diunduh setelah mengisi Monef. Dan jangan lupa, ini yang penting nih, untuk selalu follow, like, share, dan komen dari akun medsos BKPSDM Magetan. Ada di Instagram dan juga YouTube @BKPSDM Kabupaten Magetan, atau bisa kunjungi laman webnya di bkpsdm.magetan.go.id supaya sobat semuanya tidak ketinggalan info dari BKPSDM Magetan. Akhirnya,
Saya pamit undur diri, sampai jumpa di webinar Ayo Sinau seri berikutnya. Salam sehat untuk kita semua, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.